just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. I'll live for you, I'll live for you. Come on, tell him. 'Cause I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Berikut akan kami tampilkan informasi untuk minggu ini. I am ready for you. Jesus, take me deeper. 'Cause I came for you, I came for you. Oh, I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, send your fire. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat. Kita akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah online GKO Jemaat Kanaan Bandung. Kita boleh bernyanyi dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan mulai dengan bersaat teduh. Kita akan bersaat teduh. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu
Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, 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 Nats pembimbing terambil dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berilah kami hati dan pikiran yang mau taat untuk mendengar suara Tuhan, serta urapilah kami dengan kuasa-Mu sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada kesempatan hari ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah membebaskannya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di antara bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah itu dalam kehidupannya dari hari lepas ke sehari. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan hari ini saya menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah sekalipun masih di rumah masing-masing dengan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan dalam ibadah kita pada hari ini adalah Tuhan memberkati umatnya dengan berkelimpahan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memberkati umatnya itu tidak pernah setengah-setengah, tetapi utuh atau lengkap sesuai yang dibutuhkan oleh manusia itu. Baik
berkat lahiriah, berkat batiniah, dan berkat rohaniah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun ketika umatnya mulai menjauhkan diri dari Dia, maka berkat itu pun satu persatu meninggalkan mereka. Jangan sampai kita kehilangan berkat itu karena kita telah menjauhkan diri dari Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14 ini berisi tentang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan yang tengah berada di daerah pembuangan di Babel. Karena hidup dalam pembuangan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga mereka mengalami keputusasaan. Sehingga apa yang dialami oleh mereka membuat mereka tidak ada lagi gairah dalam menjalani kehidupan. Apa yang menyebabkan mereka mengalami keputusasaan itu? Yang pertama adalah hidup jauh dari tanah air mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah mengatakan seenak-enaknya hidup di tanah orang, maka lebih enak hidup di tanah sendiri. Nah jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ada banyak orang sekalipun hidup di negeri orang lebih baik daripada di negeri sendiri, tetapi kenyataannya mereka lebih suka hidup di negerinya sendiri daripada hidup di negeri orang lain. Dan itulah yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hidup terpisah dari sanak saudara dan keluarga. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel, kenapa mereka mengalami keputusasaan? Karena mereka itu adalah terpisah dari sanak saudara dan keluarga mereka. Mereka dibuang di tanah Babel atau di negeri Babel, sekalipun di tempat di negeri yang sama, tetapi mereka ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Mereka saling berjauhan satu dengan yang lain. Suami jauh dari istri, anak jauh dari orang tua, sanak saudara satu dengan yang lain terpisah, berbeda tempat mereka masing-masing. Nah ini yang menyebabkan mereka hidup di dalam keputusasaan. Lalu yang ketiga adalah hidup tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, hidup bersekutu dengan Tuhan itu adalah memiliki sebuah kekuatan yang tersendiri dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika orang jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, maka keputusasaan itu menghinggapi dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka putus asa karena mereka terasing dari negerinya, terasing dari sanak keluarga mereka, tetapi juga terasing dari persekutuannya dengan Tuhan. Jadi realitas hidup yang dialami oleh bangsa Israel seperti itu menyebabkan kehidupan mereka jauh, menghadapi kondisi yang sulit, mengalami situasi yang berat dalam kehidupan mereka, sehingga keputusasaan itu dialami mereka masing-masing. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menanggapi suasana hati bangsa Israel seperti itu, maka Yeremia menyampaikan seruan yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Nah, isi seruan Yeremia kepada mereka ini dikatakan dalam ayatnya yang ke-7 seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah,
Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini ada 3 kata yang diserukan oleh Nabi Yeremia. Yang pertama adalah kabarkanlah, yang kedua adalah pujilah, dan yang ketiga adalah katakanlah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang akan dikabarkan adalah Tuhan yang telah menyelamatkan umatnya. Jadi seluruh berita berpusat pada pernyataan bahwa Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Jadi tidak ada lagi berita yang bisa dikabarkan kecuali berkaitan tentang penyelamatan Tuhan terhadap umatnya. Nah, hal yang sama berlaku untuk pujian. Ya, seluruh pujian tertuju atau menunjuk pada perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan umatnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada pujian yang baik, ya, tidak ada pujian yang terbaik kalau tidak didasarkan kepada perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan umatnya tersebut. Nah, perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah terus-menerus menyelamatkan itu juga akan mewarnai semua perkataan dan percakapan di antara mereka. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Yeremia, umat yang berada dalam pembuangan itu harus memperkatakan perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan umatnya. Ini adalah cara yang akan menolong umat itu untuk kembali mengingat dan meyakini tentang janji penyelamatan dari Tuhan yang telah disampaikan jauh sebelum bangsa itu dibuang ke negeri Babel. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, isi dari 3 kata seruan ini hanya berisi 1 kalimat, yakni Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Isi dari kabar, pujian dan perkataan ini semuanya berpusat pada tindakan Tuhan yang telah menyelamatkan umatnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran dari tindakan Tuhan yang menyelamatkan di sini dapat dilihat dari ayat 10 sampai ayatnya yang 11 yang mengatakan, dengarkanlah firman Tuhan hai bangsa-bangsa, beritakanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Nah Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini berisi 2 hal berkaitan dengan tindakan Tuhan menyelamatkan umatnya. Yang pertama adalah Tuhan membawa mereka kembali atau pulang ke tanah Kanaan. Ini adalah janji Tuhan, ya, ini adalah janji Tuhan kepada umatnya. Ya, jadi kerinduan untuk tanah air akan terwujud melalui apa? Pembebasan dari penjajahan untuk selanjutnya kembali mendiami tanah perjanjian tersebut. Lalu yang kedua, Tuhan akan mempersatukan mereka kembali. Jadi kalau bagian yang pertama tadi saya katakan bahwa mereka terpisah, ya, terpisah, suami terpisah dari istri, anak terpisah dari orang tua, sanak saudara terpisah satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan berjanji akan membawa mereka kembali, mempersatukan mereka kembali. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya sekedar mengembalikan mereka bersatu dengan keluarga mereka, tetapi juga mengumpulkan mereka bersatu menjadi sebuah kumpulan umat yang beribadah kepada Tuhan.
Jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan kepada umatnya ini adalah merupakan janji yang sungguh diucapkan dan akan dilaksanakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Sekalipun ayat ini atau bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah merupakan nubuatan yang belum tergenapi, tetapi itulah janji Tuhan akan tergenapi dan akan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan penyelamatan yang dilakukan Allah terhadap umatnya akan menghasilkan sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Nah, seperti yang dikatakan dalam ayat 12 sampai ayat 13, demikian mereka akan datang bersorak-sorai di antara bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari bersame-rame. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini terjadi kembalinya sebuah hubungan yang memulihkan untuk mendatangkan berkat di tengah mereka. Nah, mereka dapatkan kembali seperti sebelumnya, sehingga dalam ayat 14 dikatakan, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Tidak hanya sekedar Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Tidak hanya sekedar mereka akan berkumpul kembali dengan keluarga mereka, tetapi di dalamnya mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat orang percaya itu secara lengkap. Baik berkat lahiriah, baik berkat batiniah maupun berkat rohaniah, itulah yang didapatkan oleh orang percaya karena berpegang kepada janji Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, ingat dan percayalah, dan jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan adalah iya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seperti hari-hari ini kita sebagai orang percaya tidak bisa beribadah di gereja, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi yakinlah bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Ada saatnya kita akan kembali lagi untuk beribadah bersama-sama di gereja seperti sedia kala. Karena itulah yang merupakan sebuah kekuatan kita sebagai orang percaya, ketika kita bersama-sama beribadah dengan saudara kita seiman. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memampukan kita untuk mewujudkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan dengan lagu pujian Dengan Sayapmu.
kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman dan rasuli sambil bangkit berdiri. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nats persembahan terambil dari Efesus 5 ayat 20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahan
persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Namun sebelum saya memanjatkan doa syafaat, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memanjatkan doa secara pribadi kepada Tuhan, supaya masing-masing menaikkan syafaatnya bersama-sama secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan pujian dan ucapan syukur karena berkat yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan yang ada oleh karena pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita karena kami masih diberikan waktu untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kesempatan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan memberkati dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik oleh karena pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami sadar sampai hari ini kami masih belum bisa berkumpul beribadah di gereja kami, tetapi kami masih bersyukur karena kami masih bisa beribadah kepada Tuhan dengan keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kesempatan-kesempatan yang ada ini kami pergunakan dengan sebaik mungkin supaya kami tetap terus bisa bersekutu kepada Tuhan, iman kami masih tetap terjaga dan iman kami masih tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya mereka senantiasa ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari kuasa-kuasa jahat, kuasa roh setan, mara bahaya dan kecelakaan. Jagai, lindungi, peliharakan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar dimanapun mereka berada, mereka boleh menikmati kebaikan, kemurahan, anugerah, kasih dan perlindungan daripada Tuhan. Dari tempat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, memberkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, agar melalui kepemimpinan yang ada boleh membawa kehidupan bangsa kami ini dengan mengalami kehidupan yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Masalah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, supaya bangsa kami boleh terlepas dari masalah yang dihadapi ini. Secara khusus virus corona yang membuat bangsa kami menghadapi kesulitan. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan memberkati, Engkau membebaskan bangsa kami dari virus corona ini, sehingga seluruh bangsa kami boleh kembali lagi melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik oleh karena berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat hidup kami pun menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di situ kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Pelayanan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, agar pelayanan-pelayanan itu boleh berjalan dengan baik, sekalipun dalam kondisi-kondisi yang terbatas. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan pakai lewat pelayanan yang ada menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah menerima firman Tuhan. Lakukanlah semuanya itu, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapumu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita akan tutup ibadah kita dengan mengangkat pujian dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu.